Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Anissa Putri dari kelas 2 Farmasi yang akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Yang pertama, ada kafein dengan kardiotoksisitas, yaitu dapat menyebabkan resistensi vaskular sistemik yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Kafein dengan dosis tinggi dapat dikaitkan dengan efek inotropik dan kronotropik positif pada jantung, sehingga bagi penderita penyakit jantung berat, hipertensi, hipertiroidisme, atau cedera miokard akut, itu harus berhati-hati dalam penggunaannya. Yang selanjutnya ada etambutol dengan antasida untuk penyakit TBC. Interaksinya di sini atau mekanismenya yaitu etambutanol dengan antasida adalah aluminium hidroksida, meningkatkan kadar dari etambutol melalui kation yang mengikat dalam saluran pencernaan, sehingga mengganggu penyerapan etambutol. Nah, penggunaan etambutol dengan antasida ini dapat menyebabkan interaksi pada fase absorpsi, yang mengakibatkan penghambatan dan pengurangan absorpsi oleh garam aluminium. Lalu ada dexamethasone untuk ulcus pepticum. Di sini dapat menyebabkan penyakit tukak lambung dan perdarahan gastrointestinal, biasanya bila diberikan dalam dosis tinggi atau jangka waktu panjang. Lalu ada amoksisilin dengan diabetes, yaitu konsentrasi amoksisilin dalam urin yang tinggi dapat mengakibatkan reaksi positif palsu ketika menguji keberadaan glukosa dalam urin. Biasanya untuk menentukan glukosa dalam urin, biasanya digunakan uji tes Benedict atau Clinitest atau dengan Pehling solution. Lalu untuk penyakit atau penderita kekurangan vitamin B12, jika diberikan dengan metformin, itu metformin akan mengurangi penyerapan vitamin B12 dalam tubuh, sehingga ketika pasien yang mengalami kekurangan vitamin B12, tidak dianjurkan mengkonsumsi metformin. Lalu ada pseudoephedrine dengan penyakit kardiovaskular. Agen simpatomimetik ini yang menyebabkan efek kardiovaskular yang merugikan. Dalam jaringan jantung, agen ini dapat menghasilkan efek kronotropik dan inotropik positif melalui stimulasi reseptor adrenergic beta. Lalu ada paracetamol dengan penyakit hati. Lalu ada paracetamol dengan penyakit hati. Paracetamol di metabolisme di hati. Seseorang yang mengalami gangguan hati beresiko tinggi mengalami toksisitas karena peningkatan aktivitas jalur metabolisme. Paracetamol berlebih dapat menjenuhkan enzim hati primer dan menyebabkan peningkatan metabolisme, sehingga dapat mengalami gagal hati akut. Lalu ada captopril, gagal jantung kongestif. Inhibitor AC dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang fungsi ginjalnya tergantung pada aktivitas sistem RAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.